adoption ya, bukan adoption. Nama aplikasinya itu Homipet. Nah, kenapa namanya Homipet? Karena nanti deh lanjut ke content summary-nya. Itu yang pertama itu nanti tes. Nah, tesnya itu ada usability testing sama pakai maze design. Sama udah dijelasin di case sebelumnya itu, jadi ada banyak binatang yang ada di shelter sama foster home yang menunggu untuk diadopsi. Nah, banyak orang yang mereka tuh sebenarnya lebih suka beli hewan di pet shop atau di animal shop. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Karena karena kata beberapa orang itu di shelter itu nggak punya banyak hewan yang rasnya tuh bagus. Kayak kalau misalnya kalau kucing itu di shelter tuh nggak ada Persia kayak gitu. Itu kan Persia kan bagus ya, langka, tapi di shelter tuh kata mereka nggak ada. Jadinya mereka lebih suka beli di pet shop seperti itu. Padahal sebenarnya ya di shelter tuh juga nggak banyak sih, juga ada gitu loh hewan yang rasnya tuh bagus, gara-gara mungkin misalnya owner sebelumnya itu kayak ngebuang hewan tersebut karena mungkin bulunya udah rontok, terus yang punya tuh jadi males merawatnya, jadi hewannya tinggal dibuang, padahal sebenarnya tuh kucingnya tuh rasnya bagus dan itu kalau dijual tuh bisa mahal biasanya kayak gitu. Makanya hewan-hewan yang dijual itu ditaruh di shelter atau foster homes gitu, biar ya kasihan nggak dijalanin gitu kan. Nah, padahal tuh kalau kita adopsi hewan dari pet shelter itu tuh banyak manfaatnya. Salah satunya itu kita bisa mengurangi overpopulation dan menyelamatkan hewan-hewan tersebut gitu loh. Jadi misalnya kayak kita nemu hewan di jalanan itu kucing gitu, banyak gitu ya, kita bisa menyelamatkan itu gitu. Nah, oke. Nah, terus kemudian kata mereka juga, kata orang-orang itu mengadopsi dari pet shelter itu lebih susah daripada kalau kita cuma beli di pet shop. Kenapa? Karena mereka tuh kayak kurang pengetahuan tentang hewannya gitu loh. Kalau misalnya ke pet shelter langsung gitu kayak mereka bingung, aku harus ngambil kucing yang kayak apa nih, terus misalnya mereka kayak sibuk gitu, jadi mereka tuh pokoknya kurang pengetahuan gitu loh cara merawat hewan kayak gitu. Padahal mereka tuh sebenarnya pengen punya hewan, cuman mereka nggak tahu cara merawatnya dan lain-lain kayak gitu. Terus mereka misalnya kayak nggak ada waktu buat merawat, padahal mereka pengen punya hewan kayak gitu. Nah, untuk user personalnya sendiri itu seperti pada gambar di sini. Nah, itu ada orang namanya Gina, dia umurnya 20 tahun dan tinggalnya di Surabaya, dan dia tuh mahasiswa di public health. Nah, dia tuh masalahnya tuh dia nggak bisa ngajak main hewannya karena dia tuh suka keluar rumah. Nah, selain itu dia juga kesusahan nih kalau misalnya hewannya itu sakit. Nah, kalau sakit gitu kan harus dibawa ke dokter. Nah, padahal dia tuh nggak punya uang gitu kan, mahasiswa ya, pasti nggak punya uang banyak gitu. Makanya dia tuh goalsnya itu dia pengen punya hewan, tapi tuh yang biaya biayanya tuh sedikit gitu, biayanya tuh lumayan murah. Terus dia tuh juga pengen sebenarnya punya ada waktu buat hewannya, buat ngajak main. Terus dia juga pengen punya pengetahuan lebih lah tentang gimana caranya merawat hewan dia gitu. Nah, untuk besar surveinya tertera di sini. Jadi ya lumayan banyak sih. Saya dapat dari waktu itu saya survei itu nyebar di Twitter seperti ini. Ya lumayan banyak sih, dapat berapa ya, 36 responden lah seperti ini. Terus kebanyakan dari yang jawab itu mahasiswa. Nah, terus berdasarkan responden preferensinya tuh kenapa sih mereka tuh pengen mengadopsi hewan, karena mereka tuh butuh teman, terus mereka juga suka hewan, terus mereka kalau main sama hewan tuh bisa mengurangi stres juga, terus mereka ya hobi, terus mereka pikir kalau mengadopsi itu lebih baik daripada beli. Sama terus ada juga yang bilang hewan tuh butuh cinta gitu. Nah,
Kemudian apa sih tantangan yang didapetin ketika mereka pengen mengadopsi hewan. Nah, mereka tuh bingung sama histori hewannya itu, kayak misalnya hewannya itu udah divaksin atau belum, apa udah disterilisasi atau belum, terus kayak apa namanya penyakit bawaannya tuh ada apa enggak, jadi mereka tuh kayak bingung gitu. Terus habis itu juga parents permission, jadi kadang tuh mereka ada yang kayak nggak diizinin gitu sama orang tuanya. Terus mereka juga harus beli kandang, terus apa namanya, mereka belum punya kandang, terus mainan, terus sama alat-alat lain, sama budgetnya pun mereka kurang kayak gitu. Jadinya mereka kayak masih maju mundur gitu, pengen adopsi nggak ya gitu. Nah, terus kalau berdasarkan gimana sih caranya mereka menemukan hewan itu, paling banyak ditawarin temen sama mereka nemu di jalan sih, kayak misalnya kucing gitu. Terus ada juga yang mereka beli di pet shop, terus beli di toko gitu. Terus kalau hewan kesukaan mereka, mereka kebanyakan paling suka mamalia gitu. Paling banyak kucing lah mungkin lah, kucing atau anjing gitu. Terus untuk masalah yang dihadapin sama pemilik hewan, kebanyakan mereka tuh bingung kalau misalnya hewannya sakit. Terus habis itu juga perawatannya mahal, terus mereka juga kadang suka sering keluar, terus bersihin kandangnya, ya pokoknya macam-macam sih. Terus waktu ditanya, kalian mau nggak kalau misalnya ada aplikasi yang bisa bantu kalian buat nentuin hewan apa sih yang cocok buat kalian pelihara? Nah, banyak dari mereka bilangnya mau kayak gitu. Nah, terus untuk define sendiri, kita tuh harus apa yang namanya, menganalisis apa namanya kebutuhannya si user berdasarkan masalahnya mereka. Nah, mereka tuh ternyata masalahnya ya waktu mereka mau adopsi hewan tuh seperti yang tadi udah dijelasin tuh, ada parents permission, budgetnya, terus komitmennya mereka untuk merawat, sama mereka nggak tahu hewan apa histori hewannya itu. Terus tantangan ketika mereka udah punya hewannya itu, kalau hewannya sakit, terus mereka nggak ada waktu buat merawat, terus perawatan itu mahal, sama kalau misalnya hewannya itu berantem, misalnya mereka punya 2 kucing, nah kucingnya ini saling berantem gitu. Nah di sini ada juga biaya merawat anjing, kan bisa dilihat ini mahal gitu. Jadi mereka harusnya nggak usah memelihara anjing gitu kalau nggak punya uang lebih gitu. Nah, untuk idea sendiri, kita harus nemu solusi dari permasalahan-permasalahan yang udah dijelasin sebelumnya. Nah, jadi solusinya itu, kita bisa membuat mobile apps yang dapat membantu orang-orang yang pengen mengadopsi hewan sesuai dengan kriteria pilihan mereka. Nah, kemudian si user ini juga bisa dapetin info tentang hewan yang udah mereka pilih, dan kemudian si orang itu tentunya juga perlu dong tanya-tanya ke pemilik sebelumnya, hewannya ini pernah sakit apa kayak gitu. Nah, untuk user flow-nya sendiri sebenarnya ada 3. Jadi ada 3 fitur utama ya. Jadi sebenarnya ada dia buka, jadi si user itu pertama kali dia harus buka apps, habis itu mereka ngeklik find a pet, terus habis itu mereka harus ngejawabin kayak kuesioner yang sesuai dengan lifestyle-nya mereka. Nah, kemudian apa namanya, kalau udah jawab kuesioner itu, mereka bisa milih kalau misalnya nanti mereka muncul tuh udah selesai jawab pertanyaan, nanti muncul rasnya, pilih ras yang cocok buat mereka tuh apa. Misalnya dapatnya Persia nih, nah mereka bisa milih, kalau misalnya mereka pengen tahu lebih tentang Persia, mereka bisa klik info, habis itu dibaca infonya. Atau kalau misalnya udah tahu, mereka bisa langsung klik adopsi. Nah setelah itu kalau mereka mau nyari sesuai umurnya, gendernya gitu, difilter dulu. Habis itu mereka milih hewannya. Nah, waktu udah milih hewannya itu mereka bisa chat dulu sama ownernya, mau tanya-tanya dulu, atau bisa langsung adopsi. Nah, waktu
kalau misalnya mau tanya-tanya dulu dia kan ini kan apps-nya kan dia nggak perlu login ya, jadi mereka isi dulu nama gitu, nama mereka, terus baru deh bisa have a chat with the owner. Nah kalau misalnya dia langsung adopsi, mereka ngisi dulu form kayak isinya tuh nama, nomor HP sama alamat, terus kirim form, terus udah formnya kekirim ntar sama pihak sananya ntar. Jadi si user ini mereka bisa datang ke shelternya itu karena udah terdaftar lah kayak gitu. Nah, habis itu ada artikel. Nah, artikel tuh isinya ntar kayak info-info misalnya cara ngerawat hewan atau cara ngerawat kucing atau apa, pokoknya isinya kayak gitu. Jadi yang pertama tuh mereka buka apps-nya dulu, habis itu mereka pilih pilihan, misalnya mereka pengen mamalia, dah klik. Nah nanti di situ tuh ada kayak artikel-artikel tentang mamalia, misalnya kucing atau kelinci, terus udah baca deh artikelnya. Nah terus untuk yang chat itu udah sama lah, mereka buka aplikasinya itu, terus habis itu klik chat, terus habis itu klik chat bubble, habis itu kirim chat gitu. Nah untuk low fidelity desainnya itu seperti ini, saya menggunakan paper sketch karena menurut saya lebih mudah dan ya lebih cepat lah bikinnya gitu. Nah kemudian prototype. Nah untuk prototype ini kita harus bikin prototype dari solusi yang udah dibuat. Nah gambarannya kayak gini ya, sederhana sih. Nah untuk linknya di sini, ini diklik dulu. Ini dijelasin juga nggak? Halo? Nanti by itu aja, pas masuk komen ke presenter nanti dijelaskin aja. Kenapa? Nanti pas masuk komen dari reviewer nanti bisa dijelaskan. Nanti akan diarahkan sendiri sama mereka. Oh, berarti ini langsung ke slide berikutnya aja ya berarti ya? Oke, boleh. Oh ya. Nah, untuk tesnya sendiri kita tuh harus tes prototipenya ke user. Kalau misalnya apps-nya itu tuh udah sesuai belum sih? Kayak misalnya ya apa mereka nyaman pakai apps itu apa enggak. Jadi itu step ini penting gitu. Jadi saya menggunakan ada dua, usability testing sama pakai ini. Sebenarnya tuh kalau yang usability testing itu saya bilang sama dua teman saya, yang satu itu Farhan Aishi, dia salah satu teman dekat saya yang lebih ngerti UI UX. Jadi saya minta tolong dia buat kasih nilai app saya. Jadi untuk learnability-nya ya yang paling kecil tuh ini sebenarnya Adobe Garfield karena nanti dijelasin ini ya kayak gitu. Terus sama ada satu lagi itu dia mahasiswa dari teknik komputer. Nah itu juga ya mirip-mirip sih nilainya. Yang paling kecil tuh yang ini, yang paling kecil yang ini, yang Find Your Pet, karena katanya mereka bingung. Nah terus untuk reportnya di sini. Nah terus yang terakhir itu ada quote dari orang, users are not always logical, at least not on the surface. To be a great designer, you need to look a little deeper into how people think and act. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Aulia atas presentasinya. Teman-teman sudah siap? Oke, Mbak Arin bisa dimulai? Oke, boleh? Bisa? Boleh. Oke, silakan. Kalau Mbak, boleh ini nggak nyalain videonya biar tahu orangnya? Iya. Oh iya, kenal dulu ya, saya Arin dari UX Researcher-nya Touch. Nah, kebetulan dulu sempat join komunitasnya IXDA juga. Gitu. Kalau boleh tahu, Mbak Aulia ini mahasiswa teknik ilmu komputer atau lain, atau masih atau sudah nggak kuliah? Mas, semester akhir benar di Indonesia. Di mana? Di UB juga. Gimana? Teknik informatika. Oh, teknik informatika. Ya. FPL. KC. Komputer cerdas.
Iya. Oh, oke. Oke, kita coba step back ke slide-slide atasnya ya. Yang Boleh. hidupin ya sama yang Cara jelasinnya saya suka beberapa hasil temuannya sebenarnya sudah dijelaskan dengan jelas gitu loh, semua dari persona, dari apa namanya, dari temuan-temuannya gitu. Cuman ada beberapa catatan yang nanti saya bisa bagi satu nih. Oke, kita coba yang pertama ya, ke bagian problem statement. Iya. Oke, nah di bagian problem statement ini saya penasaran. Oke, ini data-datanya didapatnya interview atau bagaimana? Yang mana Mbak? Problem statement didapatin datanya dari mana? Oh, yang masalah ini itu saya baca-baca di internet Mbak. Oh, boleh, nggak masalah kok. Mau pakai cara apapun, nanti jangan lupa ya dikasih source-nya. Kok kamu bisa nge-define problem-problemnya seperti ini? Biasanya dia bisa ditulis kayak misalnya gather data from artikel atau apa. Nah, kemudian ingat ya, kita agak susah kadang-kadang kalau baca perlis kayak gini gitu. Alangkah lebih baik dikasih apa ya, kayak lebih singkat sih gitu, bisa dimainin informasinya. Baik. Oh, jadi ini kurang singkat gitu. Iya, apa ya, terlalu banyak informasinya. Mungkin bisa jadi dikasih kotak-kotak apa-apa, mana sih problem yang paling menurutmu paling menarik gitu kan. Ini kan general semua dan kita belum tahu problem mana sih yang kira-kira jadi hipotesis kamu gitu. Iya. Nah, tapi saya suka sih cara ngedefine problemnya. Jadi, oh ternyata problemnya banyak ya yang harus di-solve gitu kan. Tapi penasaran nih, emang hipotesisnya dari Paul B yang mana ya yang kira-kira menarik buat dia gitu. Itu yang perlu Oke, lanjut ke persona. Nah, ini bagus Anda menentukan personanya dulu sebelum melakukan riset berikutnya. Jadi beta riset Anda lebih bagus sih. Kalau kayak kemarin beberapa peserta kan mereka lupa tidak mencantumkan persona. Kalau persona ini diambil dari data-data yang tadi dari artikel juga. Enggak, ini dari saudara saya sendiri. Oh, nggak masalah, interview. Berarti di sini ada proses pre-research ya sebelum ada survei yang coba bawa. Iya, iya. Bagus. Kemudian, nah, user persona ini sebenarnya kan apa ya, yang mewakili user yang akan diselesaikan masalahnya. Nah, apakah memang user yang punya masalah sama ini cuma satu doang? Atau maksudnya jenis usernya cuma satu atau banyak? Maksudnya Mbak, bingung. Jadi kayak misalnya nih, tadi saya nemuin hal yang menarik sih, tapi kita bahas yang di sini. Ini kan user persona, sudut pandang orang yang mau melihara kucing, bener nggak? Iya, dia prefer kucing. Benar. Nah, tadi itu saya sempat ngebaca dari frustasinya ini tuh kayak orang yang lagi melihara kucing, cuma punya masalah kan play with pet dan lain-lain ini gitu. Halo, dengar nggak? Nggak gitu jelas ya Mbak. Nggak lebih jelas ya? Oke, saya ulang ya. Saya kira tadi personanya ini orang yang udah biasa melihara kucing, cuman dia frustasi karena nggak bisa main sama kucingnya gitu. Terus dia punya kebutuhan gimana sih pet care yang murah gitu. Nah, biar di situ sih gitu. Jadi di state aja yang menunjukkan kalau orang ini tuh pengen adopsi kucing, cuma punya pelatihan ini gitu. Kalau tujuannya seperti itu. Tapi kalau tujuannya lain, tolong di highlight ini user itu yang merepresentasikan apa gitu ya. Oke, menarik. Nah, yang paling saya suka itu di data-data survei kamu gitu. Itu udah kayak ngasih tahu, oh ternyata selain masalahnya kucing, user itu juga punya masalah nih
mereka kayak misalnya nggak bisa adopsi karena nggak ada orang tua dan lain-lain gitu. Cuman di data-data ini, nah satu lagi ya, Mbak kalau bisa itu di highlight poin-poin mana yang punya skor tinggi. Yang pas ini ya Mbak ya? Bener, nah kalau yang itu biar kita tahu, oh masalah yang paling banyak itu karena ini loh gitu. Nah itu lebih enak orang ketika baca, kalau orang nggak ketemu kayak gini, atau nggak pas dijelasin sama yang survei, orang itu bacanya bingung gitu. Kemudian apalagi ya? Tadi saya suka juga sama produknya kayak ngikutin kan apps yang cocok untuk membantu, tapi mereka ketemu kriteria yang pas gitu. Terus kemudian challenge berikutnya adalah ketika dia sudah mulai memiliki hewan itu kan harus terus kan ya sama usernya. Tapi ada satu hal nih yang unik. Pernah nggak kepikiran kalau usernya itu ada 2 user personanya? Ya, sebenarnya kalau user persona sih bisa lebih dari 1 sih setahu saya. Iya benar. Kebetulan saya punya saudara, dia suka pelihara hewan kayak gitu. Ada satu yang bisa kita pikirkan di user persona, mereka yang ngebantu hewan-hewan ini untuk listing di aplikasinya kayak gitu. Misalnya ya. Kayak tadi kan ada beberapa survei itu mereka nemuinnya di jalan gitu kan. Kemudian mereka ada yang di shelter ya. Iya. Di shelter. Atau ditawari teman. Berarti kan di sini ada orang perantara yang nganterin kucing itu kan. Iya. Nah, itu bisa jadi user persona di mana nyelesain 2 masalah. Orang yang nemu hewan ngasih tahu ke orang itu apa ya istilahnya, kayak ngebantu dia juga untuk ngasih tahu informasi ke orang, ini loh ada kucing yang bisa dipelihara gitu. Nah, soalnya nanti ada nyambung juga di flow Mbak Aulia yang di bagian ada kuesioner kan ya? Iya. Nah, ada kuesioner ini yang ngevalidasi siapa nih? Kan yang ngevalidasi data dari user yang ngikutin informasi kucingnya gitu. Masuk akal nggak? Iya. Kebayangan ya? Nah, itu sih. Kalau misalnya dari data-data udah bagus dan cara nge-define problemnya saya udah suka, cuman hati-hati ya, miss antara apa ya istilahnya. Kalau kita riset, kadang-kadang dari pre-riset tadi kan udah ketemu satu user persona. Bisa kita survei lagi, kita ketemu persona yang lain. Iya. Kalau ketemu masalah-masalah yang lain, itu boleh di-highlight lagi, dimasukin ke problem yang didefinisikan. Itu nggak masalah. Tapi saya suka dengan cara survei, cara ngejelasin problemnya yang harus diperhatikan tadi ya. Boleh kamu highlight apa aja temuanmu, cuman kamu harus make sure itu nyambung gitu ya. Dan kalau ada missing part-nya, ini kan iteratif, itu bisa dibenarin. Kemudian satu hal, ke bawah dong terakhir di usability. Oke, angka-angka ini saya masih belum paham maksudnya gimana. Alangkah lebih baiknya langsung di state aja. Problem misalnya find your pet ini lebih rendah dari yang lain. Nah, itu kamu tunjukin kira-kira miss-nya di mana. Langsung gitu aja. Soalnya orang-orang kadang nggak ngerti ini angka apa ini maksudnya ya gitu. Nggak masalah kasih tahu aja salahnya kenapa, lalu kira-kira di mana nih salahnya, kamu nebak dulu. Kemudian paham ya? Tanya nggak? Kalau ini tuh dia soalnya pas ini tuh kalau find your pet itu kenapa nilainya tuh kecil, soalnya jadi pas mereka, jadi ini ada yang tampilannya tuh mereka milih apa sih itu mereka tuh katanya dimanapun itu katanya nggak bisa, padahal tuh sebenarnya ada kayak gambar ya nanti ditambahin nanti tampilin ya
Ya itu tadi Ya. langsung di situ, tapi salah satu dari mereka tuh kayak ngegeser itu katanya nggak bisa, jadi mereka kira itu digeser padahal itu sebenarnya diklik doang kayak gitu. Jadi saya tuh salah dalam menyampaikan ceritanya, jadinya mereka yang kecil. Pasti kan ketemu problemnya user lagi di situ, malahan membuka detection desainnya. Ke bawah lagi, yang terakhir yang ada link dari Maze, Ya. basic report. Nah, baiknya kamu screenshot aja hal yang menarik dari hasil reportnya. Oh iya ya, berarti nggak usah. Nah, jadi gitu ya. Nggak perlu ulang ke link lagi, gitu sih. Oh iya iya. Jadi nanti yang di caption misalnya apa namanya yang paling jelek nih ditampilin di sini gitu, yang banyak salahnya. Boleh, atau yang apa Mbak? Yang menurutmu perlu dibahas, masukin aja gitu. Iya. Itu bikin kamu kalau misalnya ada recruiter yang ngecek itu, oh ternyata anak ini loh ada masalah kayak gini, kayak details kayak gitu. Jadi kalau saya jadi recruiter, lihat punya kamu itu, kamu hebat waktu di bagian surveinya gitu, bisa kembali banyak masalah di situ. Cuman ada miss-nya, kamu menyajikan bahwa priority masalah itu harus mana aja yang harus kasih tahu ke user atau kasih tahu ke stakeholder, ini yang harus diselesaikan dulu gitu. Jadi paling nggak kita harus bisa ngasih suggestion ke designer atau ke product manager kalau masalah-masalah ini tuh harus di-solve duluan gitu. Kemudian kalau misalnya ada bagian iteratif itu, kamu bilang, oh ternyata kita fail di sini nih, kamu punya suggestion kayak yang tadi, karena swipe-nya nggak bisa atau apa, berarti bisa diarahkan nih gitu. Paham kan ya? Ya, oke, sip, selamat belajar lagi. Ya. Oke, terima kasih Mbak Arin. Sekarang lanjut ke Mas MJ, sudah bisa? Ayo. Oke, Mas MJ mungkin bisa langsung dicoba untuk memberikan feedback. Tadi belum di-play ya? Coba di-play dong itunya. Apa? Oh iya iya. Figma-nya, Figma ya? Iya Figma. Udah? Udah. Oh nggak kelihatan nih di screen? Udah. Oh, bentar. Di share screen lagi. Bisa, Mbak? Gimana ya? Bentar. Oke, bentar saya dulu aja ya. Pindah ke sini. Di present dulu. Present terus nanti di present itu silakan pilih screen-nya dari Figma-nya. Udah belum? Udah. Ya. Sudah kelihatan. Ini dijelasin dari mana dulu? Ya, gimana cara pakainya itu? Oh. Jadi yang pertama itu ada pet pipe. Jadi isinya tuh Pisces, Mammals, Apes, Amfibi, sama reptil. Nah ini tuh buat nunjukin kita tuh membuka artikel apa. Nah saya ini mamalia. Terus ada kucing, anjing, dan lain-lain mamalia. Terus kita milih kucing. Terus ya udah ada artikel di sini, ada
search dulu, misalnya mau nyari apa, kucing apa anjing kayak gitu. Tentang kucing ngapain gitu, misalnya how to feed apa how to shower. Nah, terus kita milih how to feed. Nah, itu ini kayak gini. Seperti ini aja sih. Terus habis itu kita ke fitur utamanya yaitu find your pet. Dan jadi itu ada pertanyaan tentang lifestyle si user itu sendiri. Misalnya ini what's your occupation, dia student, terus kita klik next. Terus habis itu berapa jam sih kamu di rumah setiap harinya. Nah misalnya kalau student tuh dia biasanya di 14-18 jam di rumah. Nah terus kita klik next. Terus di rumah tuh ada anak kecil apa ada hewan lain. Kalau misalnya ada kita pilih misalnya masing-masing satu. Terus next. Terus di rumah ada nggak sih yang alergi sama apa nih bulu? Ada. Next. Terus kamu mau nggak ngabisin waktu sama uangmu untuk hewanmu dibawa ke dokter hewan? Dia misalnya mau, oke, next. Terus berapa sih uang yang mau kamu habiskan untuk take care your pet for a month? Nah, misalnya dia 100 sampai 300 ribu. Nah, terus kita klik next. Nah, terus kira-kira seberapa luas sih hewan itu tinggal di rumahmu? Misalnya 2-4 meter. Terus kamu mau kesini pertanyaan tentang hewan yang mereka mau. Nah, mereka sukanya hewan apa sih? Ikan, mamalia, aves, reptil, apa amfibi? Nah, misalnya mereka sukanya mamalia. Nah, kita pilih next. Terus ukurannya maunya hewannya kecil apa kecil banget apa kecil medium besar apa besar banget. Kalau misalnya extra small itu biasanya kayak hamster kan kecil. Nah, kalau misalnya kucing dia milihnya yang small. Terus ini tulisannya kecil banget ya ternyata. Terus nah ini dia pilih temperamennya, jadi ada playfulness, activity level, friendliness, grooming requirement, sama vocality. Nah, mindfulness itu apa namanya hewannya itu tuh suka diajak main apa enggak. Terus habis itu kalau activity level tuh kucing hewannya itu gimana sih, aktif banget enggak sih kayak gitu. Terus kalau friendliness itu hewannya itu bisa diajak berteman nggak, gampang gitu nggak. Terus habis itu kalau grooming requirement itu kebutuhan hewan itu untuk disisir bulunya gitu. Nah kena klik ini. Nah saya mau membahas usability testingnya tadi. Jadi yang saya maksud tuh kenapa nilainya jelek karena di sini jadi mereka kira tuh yang titik-titik ini itu digeser. Padahal itu diklik aja udah bisa jalan sendiri gitu. Jadi itu sih. Terus sama ya itu katanya mereka mencari di mana aja nggak bisa, padahal tinggal mencari ini udah biasa sendiri. Terus klik next. Nah terus sudah ternyata hewan yang cocok buat kita itu Persia gitu. Nah kalau misalnya kita pengen tahu info tentang Persia, di sini ada pilihan hewan lain, misalnya English Bulldog, ini kayak gitu yang mamalia. Nah terus ini ada info tentang Persia. Nah ya udah ini tulisnya. Terus kalau kita misalnya mau adopsi, nah di sini tuh kita bisa filter nih maunya apa. Misalnya maunya kitten, terus gendernya apa gitu. Misalnya kita pilih age, terus kita pilih kitten, anak kecil. Nah, dan terus kita mau adopsi apa nih, Garfield, Bodhi, apa Frankie. Nah, kita pilih Garfield. Nah, terus di sini kan ada seberapa jauh sih hewan itu dari rumah kita, sama deskripsinya hewan itu, sama ada umurnya juga. Nah, misalnya kita mau chat, kita ngisi nama. Nah, chat terus kirim. Nah, terus kalau misalnya kita udah selesai chat, terus kita mau adopsi.
Nah, kita isi aja namanya. Nama, alamat, sama nomor HP. Udah selesai kekirim. Nanti kita tinggal datang ke pet shelternya itu. Nah, terus kalau misalnya mau ngecek chat, ya udah tinggal deliver kayak gitu. Udah sih itu aja fiturnya. Udah semua. Udah pernah pakai Figma nggak? Kenapa? Baru pertama kali pakai ini apa? Oh, sudah pernah. Udah pernah. Sebelumnya, iya. Aku ada beberapa catatan sih. Iya. Yang pertama aku tanyain, kenapa memutuskan tidak pakai login, tidak menyimpan data usernya? Oh, maksudnya login register sama login. Dulu saya udah kepikiran mau pakai registrasi sama login, cuma menurut saya kayaknya belum butuh sih, kayak gitu. Oh, belum butuh ya? Iya, soalnya ini kayak soalnya kan dia kan kalau misalnya mau adopsi, dia kan ngisi form juga kan, ngisi nama, alamat, nomor HP, kayak gitu. Nah, saya sebenarnya tuh bingung, itu form itu tuh mau dimasukin ke login apa tetap harus dia bikin form kirim form lagi gitu, soalnya kan belum tentu orang yang punya akun itu tuh pengen adopsi buat dirinya sendiri, siapa tahu dia mau adopsi buat orang lain kayak gitu. Jadi saya belum nggak pikiran kayak mikirnya ke situ, kayak mending langsung ngisi form aja deh daripada kita harus bikin kayak gitu. Terus kadang orang juga kayak males gitu loh kalau mau pakai aplikasi harus registrasi kayak gitu kan, orang malas gitu, pengennya langsung pakai kayak gitu sih saya mikirnya. Jadi orang kan males kalau pakai aplikasi, kalau dulu kan kayak di marketplace itu kan kita dulu, kenapa nggak di kayak Tokopedia, Bukalapak gitu kan? Jadi user itu nggak harus login dulu di awal, milih dulu, tapi ketika udah mau proses baru disuruh input data dirinya, login lah istilahnya gitu. Soalnya kan nanti juga itu perlu buat data pengembangan aplikasi tersebut kan, bisa ngedetek tiap bulan itu berapa sih user yang aktif kayak gitu kan. Jadi aplikasi itu bisa continue, bisa diimprove berdasarkan data dari yang dipakai usernya kayak gitu kan. Iya. Terus kalau menurut kamu capek nggak dari proses, secara kamu coba sendiri tadi, capek nggak dari proses pertama sampai ngadopsi hewannya itu? Soalnya kan tujuannya kan gimana? Effort yang kamu keluarin berapa kira-kira? Kalau menurut kamu sendiri? Maksudnya waktu saya hewan dari mulai open aplikasi sampai proses ngadopsi hewan tadi kamu sendiri setelah nyoba effort berapa effort yang kamu keluarkan? Berapa effort ya, soalnya kan tujuannya itu kan kenapa ada Find Your Pet, soalnya kan tujuan awalnya kan emang kita tuh pengen ngebantu user-user yang pengen ngadopsi hewan, tapi pertanyaannya kalau kamu sendiri ngerasain capek enggak kayak gitu? Ya capek sih kalau ngadopsi hewan. Tujuan awalnya kan itu sebenarnya. Kalau misalnya aku pengen ngadopsi Persia nih, udah tahu aku pasti pengen Persia ya, mungkin nanti bisa dikembangin selanjutnya kayak gitu. Berarti kan katanya di situ kamu saja yang bikin aja capek gitu kan, apalagi orang yang nggak tahu aplikasimu kayak gitu kan. Ya udah banyak mikir ini cara pakainya gimana dan lain-lain sebagainya kayak gitu kan. Logikanya kan gini, kamu yang bikin aja udah tahu flow-nya kayak gimana, capek gitu kan, apalagi orang yang nggak tahu gitu. Maksudnya itu kan mungkin dari proses-proses tersebut bisa dipersimpel lagi kan, jadi lebih sederhana lagi, jadi user itu nggak perlu banyak effort ya gitu. Tapi itu kan tapi itu sebenarnya
Tujuannya kan itu buat ngebantu orang yang mereka tuh bingung mau ngadopsi hewan apa, makanya dikasih pertanyaan-pertanyaan Ya. kayak gitu. Oke ya. Kalau misalnya saya udah tahu gitu ya mungkin nanti bisa dikembangin lagi. Cuma kan awalnya kan emang buat nyesuaiin kriteria yang mana sih yang mereka mau kayak gitu. Oke. Makanya pertanyaan ya emang capek sih, coba-coba terus sih capek. Ya. Oke. Ada lagi Mas MC? Katanya bisa disimplify flow-nya sih. Terus ini kan kayak sistem pendukung keputusan nggak? Pernah dengar nggak? Iya. Nah, kamu mikirin nggak ada metode apa di dalamnya kayak gitu? Nggak cuma sebatas kamu sampai kepikiran ke sana nggak? Maksudnya algoritmanya gitu. Ya, kayak gitu. Misal pakai apa gitu. Apa sama backprop kayak gitu. Kepikiran nggak? Enggak. Ya, saya anak Aceh ya, yang mungkin kepikiran. Soalnya kan biasanya kalau di backprop itu kan dia ada kayak inputannya apa nanti sistemnya belajar terus nanti outputnya apa. Ya semacam Ya meskipun nanti yang ngoding bukan kita kan, tapi kita kan juga harus. Biasanya sih kalau TK ini kan nggak pakai metode gitu. Ya, meskipun juga ada yang nggak pakai metode. Aku cuman hanya kalau kamu kepikiran juga aku kayak gitu. Sih. Terus satu lagi sih. Saya dulu pernah bikin yang semacam ini juga, jadi kayak ada pertanyaan gitu, nanti outputnya apa kayak gitu. Ya. Wah. Kalau saranku sih lebih lihat-lihat material desain gitu. Ya. Lebih sering pakai aplikasi yang lain jadi bisa dibandingin kan. Oh kalau ngebandingin pakai Figma atau XD kayak gitu. Itu enggak, maksudnya material desain itu kan apa guideline-nya untuk Android, kamu kan pakai Android. Bisa lihat-lihat di situ. Kalau terus itu gimana gitu kan, kalau bikin top bar itu gimana, kalau bikin card gimana, jadi udah ada panduannya di sana. Nah, jadi kalau dari segi visualnya lebih banyak lagi lihat-lihat guideline-nya Android itu. Ntar dicatat deh di note di apa ya, simpulannya kayak gitu. Aja sih. Ya. Thank you ya. Ya. Oke, terima kasih Mas MC. Sekarang lanjut ke Mas Fadil, silakan Mas. Ya, halo Mbak Aulia. Sebentar. Ini desain presentasinya bagus Mbak. Keren. Terima kasih. Biar enak jadi. Ini enggak dimunculin presentasinya. Presentasinya? Oh, yang di PowerPoint? Iya, yang di PowerPoint. Udah. Oh, iya kan harus ini ya. Cara pindah. Coba stop presenting dulu aja, nanti ulang lagi, sharing lagi. Sudah. Oke. Nah, coba ke bagian ini Mbak, yang problem. Statement. Iya, statement. Nah, ini kalau saya kalau sudut pandang saya, kan millions of animals are currently in shelter and foster homes and waiting for adoption. Berarti kan ada banyak hewan yang nungguin untuk diadopsi. Yeah. Nah, berarti kan ini masalah bagi orang shelter atau foster home, bener ya? Iya sih. Ya. Terus ini, many people prefer to buy a pet from a pet shop or animal shop. Berarti kan
ketika banyak orang yang justru lebih beli ke pet shop sama animal shop, berarti itu sebenarnya bencana bagi orang shelter sama foster home. Bener nggak? Makanya mereka ada penumpukan hewan di shelter sama foster home. Bener ya? Iya, bisa juga sih. Nah, bisa juga. Terus gini, terus adopt from pet shelter is more difficult than buying. Berarti kan mengadopsi hewan peliharaan di shelter itu jauh lebih sulit daripada pembeli. Nah, berarti kan sebetulnya kalau menurut saya ya, justru ini yang perlu dibantu sebetulnya shelternya, orang foster home-nya. Bener nggak? Tapi nggak apa-apa Mbak. Saya cuma pengen tahu aja. Gimana? Biar nyambung gitu loh case-nya, terus habis itu sama masalah orangnya itu gitu. Nah, saya cuma pengen tahu kenapa yang justru jadi targeted user-nya Mbak Aulia itu yang Gina tadi. Coba Karena ke bawah. karena dia punya masalah itu, dia bingung, dia tuh pengen punya hewan, cuman dia tuh nggak punya waktu, terus habis itu dia juga bingung kalau misalnya hewannya sakit, terus habis itu gimana caranya merawat hewan itu, soalnya biayanya mahal kayak gitu. Nah terus dia tuh pengennya pengen punya hewan, cuman tuh yang dia ngabisin uangnya tuh sedikit gitu, jadi dia pengen punya hewan gitu intinya, tapi ya nggak ngabisin banyak biaya sama nggak ngabisin banyak waktu. Itu saudara saya sih. Terus kalau menurut saya, kalau saya amati dari Mbak Gina ini, berarti yang dia butuhkan itu satu, cara milih hewan yang paling murah, yang paling mudah perawatannya. Terus yang kedua, cara milih asisten buat rawat hewannya. Kan dia nggak ada waktu, Mbak. Bener nggak? Atau dia bisa kita bantu untuk cari hewan yang memang perawatannya itu bisa ditinggal-tinggal. Contoh kayak kita pelihara ini ikan hias, itu kan bisa ditinggal. Iya. Nah kayak gitu. Cuman tadi yang di di UI-nya sampai tadi ada nggak yang ikan-ikan gitu? Ada Pisces, tapi saya bikinnya mamalia dong sih, yang kecil versi yang. Oke. Terus saya pengen tahu ini Mbak, kan dari sekian banyak user yang sampai interview, kenapa kok personanya itu yang dipilih Mbak Gina? Karena dia yang paling dekat sama saya. Karena itu saudara saya sendiri. Saya tahu. Terus gini, kesimpulan dari research-nya Mbak Aulia ini, di akhir research-nya itu apa kesimpulannya? Apakah solusi yang Mbak Aulia tawarin itu sudah bisa solving problemnya Mbak Gina atau belum? Harusnya sih sudah ya kalau dilihat dari personanya, soalnya kan solusinya tuh dia bisa milih hewan sesuai kriteria yang dia mau. Kayak gitu. Yang ini Mbak, biasanya kesimpulan research itu bisa disimpulkan setelah kita melakukan usability testing menggunakan prototype. Nah, prototype itu kita pakai untuk menguji asumsi. Nah, baik asumsi dari solusi yang kita tawarin maupun asumsi dari desain visual yang kita sodorin ke user itu. Kesimpulannya sudah saya tulis di Medium sih. Jadi kesimpulannya itu kalau saya pribadi itu kemarin ya, boleh saya lihat nggak? Bentar. Nggak aku tulis di PPT sih kesimpulannya.
Kalau saya kesimpulannya itu apa namanya, kan ada yang hasilnya jelek nih, yang terutama yang fitur utamanya yang fan effect. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa, soalnya gunanya testing kan emang itu ya, kita harus tahu kita maaf ya ribut, kita harus tahu nyamannya si pengguna tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi terus penting juga kita harus jelasin skenario-nya itu dengan baik. Soalnya saya kemarin waktu nulis skenario-nya itu katanya mereka tuh banyak yang nggak ngerti maksudnya apa sih, kayak gitu. Terus ya itu sih, saya ngambil dari testingnya karena hasilnya jelek. Biasanya gini Mbak, usability testing itu gagal karena ada beberapa penyebab. Contoh, satu, skenario yang kita jelasin ke user, ke tester, itu kurang jelas. Iya. Terus kedua, bisa jadi karena UI design kita yang kurang sesuai sama target usernya. Iya. Nah, terus lanjut, tadi kan sampean ada bikin UI itu yang choose your pet temperament. Itu. Ya itu banyak yang bingung, banyak yang bilang di situ bug, padahal tinggal diklik aja. Saya tuh nggak, di skenario tuh saya nggak tulis gitu loh, jadi mereka kayak mencatnya asal gitu. Nah, selain dari gestur UI-nya, terus juga informasinya ada yang kurang. Jadi kalau misalnya saya pertama kali pakai aplikasi desainnya Mbak Aulia, itu bingung. Kayak level temperamennya ini apa sih sebetulnya. Jadi saya sebelum bisa geser-geser itu saya jadi tanya dulu, maksudnya apa. Nah, kalau saya nggak tahu, berarti saya harus keluar dari aplikasi itu, cari tahu di Google untuk bisa mengerti apa maksud dari level-level temperamennya. Nah, itu nanti bisa jadi catatan untuk revisi. Terus berikutnya, step by step yang animal tadi, yang katanya Mbak Arin tree decision tree, terus kalau katanya Mas MJ tadi yang pendukung keputusan. Kalau saya lebih mikir simpelnya itu, semua hewan tampilkan di homepage atau di pencarian hewan, cuma nanti ada filteringnya. Masing-masing filtering diberi penjelasan. Hewan ini adalah misalnya mamalia, hewan yang menyusui, atau hewannya petrol apa. Nanti di filtering aja kayak gitu, kayak kita cari produk di e-commerce gitu. Kan itu lebih cepat gitu loh. Kalau yang sampean bikin tadi, kalau misalnya saya bisa cari mamalia yang ini. Terus kalau misalnya saya mau lihat hewan yang lain, jenis yang lain, saya harus ngulang proses dari awal, kan lama. Terus berikutnya di bagian menu yang ada di bawah itu warnanya kurang kontras, pink ketemu pink. Yang mana? Menu yang di bawah itu Mbak, yang 3 menu paling bawah di masing-masing desainnya. Nah, itu bisa diimprove nanti. Iya. Itu aja Mbak dari saya. Ya. Oke, terima kasih Mas Wadid. Terima kasih Mbak Aulia atas presentasinya. Mungkin langsung lanjut aja ke Mas Dimas.